"Sini Pak tidur dulu, biar Dinda panggilin dokter buat Papa," ucap Dinda kepada sang ayah. "Tidak usah Din, Papa tidak apa-apa," Tuan Johan yang menarik tangan anaknya. "Papa yakin tidak apa-apa," Dinda yang kembali memastikan bahwa sang ayah baik-baik saja. Ia jawab Tuan Johan dengan nada sangat lemah. "Baiklah, Papa istirahat dulu ya. Ucapan Mona jangan terlalu dipikirkan." "Bagaimana Papa tidak memikirkan, Din? Tidak biasanya adikmu itu bersikap seperti itu." Saat Dinda dan Tuan Johan sedang berbincang-bincang, Nyonya Willy pun sudah masuk ke dalam kamar dengan membawa beberapa obat milik Tuan Johan. "Ini Pak obatnya, diminum dulu, biar cepat sembuh." Nyonya Willy yang membantu suaminya untuk minum obat. Setelah memastikan sang ayah sudah tidur dengan ditemani Nyonya Johan di dalam kamar, Dinda pun segera keluar dari kamar. Ia mencoba merenungkan apa yang diucapkan oleh adiknya Mona. Dinda antara percaya dan tidak percaya, karena Dinda juga tidak sengaja pernah melihat gelagat mamanya saat berbicara dengan Satria. Dinda pernah mendengar sang mama memanggil nama Satria dengan sebutan sayang. Namun itu tidak membuat Dinda curiga sama sekali, karena menurut Dinda kata sayang bisa diungkapkan kepada siapapun. Apalagi Nyonya Willy adalah orang tua Mona. Mana mungkin seorang ibu tega merusak kebahagiaan anaknya sendiri. Namun di sisi lain, Dinda juga bingung dengan ucapan adiknya, karena selama ini Mona tidak pernah berbohong tentang apapun. Bahkan jika Mona ada masalah, ia akan cerita dengan sang kakak, sekecil apapun masalah itu. Kak Dinda pun sudah duduk di sebuah ayunan yang terbuat dari rotan di belakang rumah sambil menikmati pemandangan di pagi hari. Hari ini Dinda memutuskan untuk tidak bekerja karena keadaan sang ayah yang sedang drop. Dinda merasa bingung antara percaya sang mama atau adiknya. Namun bagaimana jika yang dikatakan Mona itu semua benar? Dinda benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan sang ayah nanti dan bagaimana nasib pertunangan adiknya dengan Satria. Jika memang benar mereka berdua mempunyai hubungan, Dinda benar-benar tidak bisa memaafkan mereka. Di tempat lain, Mona baru saja tiba di ruangannya. Sebenarnya hari ini jadwalnya tidak padat. Hanya ada beberapa pasien saja yang akan ia tangani. Mona pun seketika menjatuhkan tubuhnya di kursi dan segera memulai pekerjaannya. Ponsel ia matikan begitu saja. Ia tidak ingin mendapat telepon dari siapapun, apalagi mendapat telepon dari Satria. Ia benar-benar sudah malas untuk berurusan dengan Satria. Mona terus menyibukkan dirinya pada pekerjaan karena ia tidak ingin terganggu oleh masalah perselingkuhan mamanya dan Satria. Namun itu tidak bisa dipungkiri. Lagi-lagi Mona teringat dengan wajah Satria yang sedang mengecup mamanya. Bayangkan, itu membuat Riri menjadi marah dan sedih. Mona yang dari tadi menatap komputer di depannya seketika langsung mengusap wajahnya. Ia benar-benar merasa lelah dan lesu. Ia benar-benar tidak semangat sama sekali. Kejadian itu membuat Mona tidak semangat bekerja. Seketika Mona pun menyenderkan kepalanya pada meja kerjanya. Kepalanya begitu sangat pusing karena terlalu banyak menangis. Bahkan dirinya juga kurang istirahat hingga tubuhnya merasa menjadi tidak fit. Mata yang mulai berat. Mona pun tidak sadar ia pun tiba-tiba tertidur. Namun saat tidur baru beberapa menit pintu ruangan terbuka begitu saja. Seketika membuat Mona terkejut. "Masih pagi loh, udah tidur aja loh," ucap Keke sesama dokter kandungan. Lo, iya nih capek banget gue." Mona yang terbangun sambil memijat beberapa bagian-bagian tubuhnya. "Mata lo kenapa? Kok sembab gitu? Kamu gak enak badan?" tanya Keke yang menatap wajah Mona begitu pucat. Bahkan terlihat Mona pagi ini tidak memakai make up. Dia hanya memakai bedak dan lipstik saja. "Iya nih, beberapa hari badanku lagi tidak fit." "Kalau sakit ngapain berangkat kerja? Mending istirahat aja dulu di rumah. Lagi pula hari ini pasien juga nggak banyak. Pulang aja ya, gue antarin gimana?" Keke yang menawarkan diri. "Tidak usah, aku lebih suka di sini.
daripada di rumah. Mona yang menolak tawaran Keke temannya. Saat Keke dan Mona sedang sibuk berbincang-bincang, dan Mona yang tertawa sesekali karena cerita Keke, tiba-tiba telepon genggam di ruangan berdering. Mona yang mendengar telepon berdering pun dengan cepat langsung mengangkatnya. Halo, Mona yang sudah mengangkat telepon. Halo Bu, ini ada tamu ingin bertemu dengan Ibu katanya. Ucap Pak Dion, yaitu security di rumah sakit tersebut. Siapa ya Pak? Dan ada kepentingan apa ya? Tanya Mona. Tidak tahu Bu, katanya ingin mengembalikan barang Ibu yang kemarin ketinggalan. Barang saya? Barang apa ya? Tanya Mona lagi yang bingung, sepertinya tidak ada ketinggalan barangnya. Saya juga kurang tahu Bu, dia sedang menunggu di ruang tamu di bawah. Ibu bisa menemuinya di sana. Ucap Pak Dion lagi. Oh, baik Pak. Saya akan segera turun ke sana, ucap Mona. Baik Bu, selamat pagi. Pagi, sahut Mona. Sambungan telepon pun sudah terputus begitu saja. Dan Mona pun kembali meletakkan ponsel gegap di tempatnya. Siapa? Pak Dion, tanya Keke. Iya, katanya ada tamu yang mencariku di bawah. Aku turun dulu ya, ucap Mona yang mulai beranjak berdiri dari tempat duduknya. Oke, jangan lama-lama. Iya. Mona yang udah keluar dari ruangannya. Lift sudah terbuka. Mona pun segera menuju ke tempat ruang tamu yang sudah diselesaikan oleh rumah sakit untuk staf yang ingin bertemu dengan tamunya. Saat tiba di depan ruangan tersebut, dari dinding kaca ia melihat seorang laki-laki yang sedang duduk di dalam ruangan. Namun Mona bisa melihat bahwa itu bukan Satria dari poster tubuhnya. Mona pun segera masuk ke dalam ruangan. Permisi, apakah Anda yang ingin bertemu dengan saya? Ucap Mona kepada laki-laki yang membelakanginya. Laki-laki yang sedang duduk pun seketika menoleh ke arah Mona. Mereka berdua pun saling beradu pandang. Mona yang melihat laki-laki di depannya merasa tidak asing. Karena laki-laki itu adalah laki-laki yang kemarin yang membawanya ke rumah sakit, yaitu Kenan. Kenan yang melihat wajah yang sedang memakai alma mater berwarna putih, dengan rambut dibiarkan terurai dan tinggi semampai seketika terperangah. Kenan yang melihat kecantikan Mona seketika merasa kagum. Aura Mona benar-benar berbeda dengan kemarin saat bertemu di rumah sakit. Ia begitu terlihat anggun dengan baju dinasnya. Halo, sapa Kenan terlebih dahulu. Kamu, bukannya kamu yang kemarin membawa saya ke rumah sakit ya? Iya, benar, jawab Kenan. Ah, iya, ada perlu apa ya ke sini? Tanya Mona. Maaf mengganggumu. Pasti kamu sangat sibuk dengan profesimu sebagai dokter. Saya hanya ingin mengembalikan dompet kamu yang kemarin ketinggalan di rumah sakit. Dan saat saya lihat identitas kamu, akhirnya saya ke sini untuk mengembalikan dompet ini. Kenan yang sudah memberikan sebuah dompet berwarna merah muda kepada Mona. Mona pun segera meraih dompet dari tangan Kenan. Astaga, Kenan. Kenapa aku tidak sadar kalau dompet aku ketinggalan? Terima kasih banyak ya. Ucap Mona begitu senang karena masih ada orang baik yang mengembalikan dompetnya saat hilang. Anda bisa mengecek dompetnya terlebih dahulu. Takutnya ada yang hilang atau tidak lengkap, ucap Kenan sambil menunjuk ke arah dompet Mona. Mona pun seketika membuka dompetnya dan ternyata semua isi dompet lengkap. Tidak ada satupun yang hilang. Semuanya lengkap. Sekali lagi terima kasih ya. Mona yang kembali mengucapkan terima kasih kepada Kenan. Iya, sama-sama. Kalau begitu saya pamit dulu karena masih ada kepentingan. Ah, iya, silakan. Mona yang memberi jalan untuk Kenan. Namun ia menjadi teringat. Sepertinya ia harus membalas kebaikan Kenan karena telah mengembalikan dompetnya. Ah, sebentar tuan, panggil Mona lagi.
Kenan yang mendapat panggilan dari Mona seketika kembali menoleh dan langsung memberhentikan langkahnya. "Iya, kenapa? Apa ada masalah?" tanya Kenan. "Tidak, tidak." Mona yang langsung membuka isi dompetnya kembali dan mengambil beberapa uang berwarna merah. "Ini untuk Tuan. Ini ucapan terima kasih dari saya." Mona yang sudah memberikan uang tersebut kepada Kenan. Kenan yang melihat perilaku Mona seketika menjadi tersenyum. "Tidak usah, saya sudah punya sendiri. Saya ikhlas kok balikin dompet itu ke Anda." "Tidak apa-apa Tuan, ini untuk Tuan." Mona yang kembali menyodorkan uang tersebut ke arah Kenan. "Nama saya Kenan, panggil saja Kenan." "Iya, ini buat Anda Tuan." Kenan, ini ucapan terima kasih dari saya karena sudah membantu saya." "Tidak usah, simpan saja." "Tapi Anda bilang Anda ingin membalas kebaikan saya, bukan?" "Tapi saya tidak mau dibalas dengan uang, tapi dengan cara yang lain. Anda bisa menghubungi saya kapanpun saat Anda ingin membalas kebaikan saya." Kenan yang sudah memberikan kartu identitas dari namanya, pekerjaannya, bahkan alamat rumahnya tercantum di dalam kartu kecil tersebut. Mona pun segera meraih kartu berwarna gold dari tangan Kenan dan sekilas membacanya. Saat Mona membaca ternyata itu kartu identitas. "Kalau begitu saya permisi dulu Nyonya Mona. Selamat pagi dan selamat bekerja kembali," ucap Kenan lalu berjalan keluar dari ruangan. Mona tidak lagi mencegah kepergian Kenan. Ia biarkan begitu saja Kenan untuk pergi. "Kok dia bisa tahu namaku Mona? Oh iya, kemarin kan kita udah kenalan di rumah sakit, tapi cukup tajam juga ingatan dia. Padahal kita ketemu cuman sebentar. Aku saja lupa nama dia siapa," ucap Mona pelan. Mona pun kembali menatap kartu kecil yang ada di tangannya dan langsung membacanya. Namanya Kenan Malik Raharja, jabatan CEO. Oh, ternyata dia seorang CEO di perusahaan Raharja Group. Berarti dia bukan laki-laki sembarangan dong. Pantas saja aku kasih uang dia tidak mau dan menjawab kalau punya sendiri. Mona yang seketika tersenyum kala mengingat ucapan Kenan kalau dia sudah punya uang sendiri. Setelah bertemu dengan Kenan, Mona pun kembali ke ruangannya yang berada di lantai 2. Ia kembali menyibukkan diri untuk melayani pasien-pasien yang memeriksakan kandungan. Mona melayani masyarakat dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Ia harus tetap bersikap profesional walau sedang diterpa masalah. Tidak terasa hari semakin sore, sudah waktunya untuk Mona pulang. Sebenarnya dia begitu malas untuk pulang ke rumah karena harus bertemu dengan mamanya. Apalagi debat dengan orang-orang rumah yang tidak percaya dengan ucapan-ucapannya. Namun Mona tidak berkecil hati. Ia akan membuktikan kepada ayah dan juga kakaknya bahwa ucapannya itu adalah benar. Mona segera melepas alma maternya dan segera mengemasi barang-barang yang akan dia bawa pulang. Lalu ia masukkan barang tersebut ke dalam tas brandednya. Mona sudah melangkahkan kaki keluar dari ruangan. Saat ia melewati koridor-koridor rumah sakit, ia bertemu dengan sesama dokter. Dari dokter kulit, ahli bedah, dan dokter yang lainnya. Mereka semua saling menyapa satu sama lain. Mobil mewah berwarna merah baru saja tiba di halaman rumah yang begitu megah. Mona baru saja tiba di rumahnya dan segera turun dari mobil. Namun saat Mona turun dari mobil, ia melihat terdapat mobil milik orang tua Satria dan juga mobil Satria yang terparkir di depan halaman rumah. Mona yang melihat mobil-mobil tersebut seketika semakin malas untuk masuk ke dalam rumah. Mau tidak mau, Mona pun harus masuk ke dalam rumah walaupun dengan keadaan terpaksa. Mona sudah berjalan masuk. Saat tiba di ambang pintu, benar saja di ruang tamu Mona melihat sudah ada orang tua Satria, yaitu Tuan Gara dan Nyonya Adeline yang sedang berbincang-bincang dengan ayahnya Tuan Johan dan Nyonya Willy. Di sana Mona juga melihat ada Satria dan juga Kak Dinda. "Tuh, yang kita tunggu-tunggu akhirnya pulang juga," ucap Nyonya Willy.
Mona pun tanpa mengucapkan salam masuk ke dalam rumah. Nyonya Willy yang melihat anaknya sudah pulang pun mencoba mendekat. Namun saat Nyonya Willy baru mau mendekat ke arah Mona, Mona malah berjalan melewati mamanya begitu saja tanpa menyapa orang tua Satria dan juga Satria. "Mona," panggil Nyonya Willy, namun Mona tidak menoleh sama sekali. Mona tetap saja jalan santai bersiap untuk menuju anak tangga. "Mona, Mama sedang memanggilmu. Apa kamu tidak mendengar?" ucap Nyonya Willy. Tuan Gara dan Tuan Nyonya Adeline yang melihat perilaku Mona seketika terkejut. Tidak biasanya Mona bersikap tidak sopan seperti itu, nyelonong masuk ke dalam rumah begitu saja. Tuan Johan yang melihat perilaku anaknya seketika menjadi malu kepada calon besannya. "Maaf, mungkin Mona sedang lelah jadi seperti itu," ucap Tuan Johan kepada calon besannya. Kak Dinda yang melihat perilaku adiknya tidak heran lagi. Pikir Kak Dinda Mona masih marah dengan masalah Satria yang berselingkuh dengan mamanya sendiri. Walaupun masalah itu belum jelas benar atau salah, karena Kak Dinda juga belum tahu kebenarannya. "Ada calon mertua kamu, seharusnya kamu menyapa mereka terlebih dahulu. Bukan jalan melewati mereka begitu saja," ucap Nyonya Willy lagi kepada Mona. Mona seketika membalikkan tubuhnya menatap ke arah sang mama. Mona capek. Mona mau mandi dan ganti baju terlebih dahulu, baru menemui mereka. Tidak lucu bukan kalau bau badan langsung menemui keluarga selingkuhan mama itu, ucap Mona dengan sangat sinis. Nyonya Willy yang mendengar ucapan putrinya hanya diam. Nyonya Willy tidak lagi bercerita apa-apa, dan Mona pun kembali menaiki anak tangga untuk menuju ke kamarnya.